Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kembali saya ingin menyampaikan dan melemparkan pemikiran gagasan mengenai posisi dan proses sampai Gibran bisa jadi wapres. Pertanyaan besar saya sampai nggak ngerti, si rekap ini apa sih sebenarnya? Kok bisa-bisanya si rekap itu membiarkan Bawaslu termasuk juga membiarkan, atau instansi mana lagi membiarkan Gibran bisa jadi cawapres. Kenapa? SMA aja nggak lulus. Satu. Kemudian rame di medsos latar belakangnya. Dia pernah kelas 2 SMA berhenti ke Singapura. Berapa lama ngapain? Jadi kalau lihat wajahnya, matanya, maaf, banyak orang mengatakan, dan saya kok ya juga cenderung melihat itu, matanya mata orang yang kena narkoba. Dan dia tidak lulus SMA, kok si rekap nih bisa dia menggandeng dia dengan Pak Prabowo. Nggak ngerti saya, si rekap nih apa sih peran tugas dan tanggung jawabnya, kok bisa kasak kusuk sampai dipakai si Gibran ini naik lagi. Gibran fufu-fafa kan pelanga-pelongo. Dan aduh, memalukan banget lah ya. Jokowi ini mengharapkan Gibran punya posisi supaya dia bisa eksis terus. Nah sekarang alhamdulillah saya dapat dari medsos, baca, ikutin ya. DPR nggak tahu apa, MPR juga nggak tahu, sudah dalam proses menurunkan Gibran tidak lagi sebagai wapres karena nggak memenuhi syarat memang. Dan kalau memang ini bisa berjalan dengan lancar, alhamdulillah proses koreksi dan pelurusan aturan main sudah mulai ditegakkan. Jadi nanti saya bayangkan ya, kira-kira 5-10 tahun yang akan datang, generasi yang akan datang ini akan ketawa yang ngeliat itu, bahwa orang kayak Gibran tidak jelas pendidikannya, SMA aja gagal, kok bisa jadi wapres, dan si rekap ngapain aja, Bawaslu pun diem aja gitu. Itulah permainannya. Apakah Jokowi begitu hebat? Duitnya, oh ya, punya duit banyak, saya tahu itu. Karena yang namanya pendukung Jokowi kan hebat, gembar-gembor. Saya sambil guyon bilang ke mereka itu, ada yang namanya segala macam, Anda mestinya terima kasih sama kami paling tidak dari reward. Karena ada gara-gara kami Anda dapat duit tuh dari Jokowi. Dan pasti kelasnya kalau nggak ratus juta ya miliar lah. Halo, benar nggak bro? Itu pakai nama ada lagi yang ya udahlah, saya sih ketawa aja lah ya. Jadi Anda bisa dapat gitu, uang Jokowi kan triliunan tuh, duit dari maling. Ya aku cerita dia nyetor ke Jokowi kok, uang hajinya nyetor triliunan. Kemudian ada lagi yang nyetor lagi ke Jokowi, ya bagaimana? Jadi Jokowi kan udah dia PKI baru, dia korup, dia maling, dia KKN, lengkap. Jadi Jokowi selama 10 tahun dengan permainannya itu dia membuat negara ini amburadul, bangsa ini jadi ribut. Ada nggak presiden atau mantan presiden sebelum Jokowi yang ribut begini? Nggak ada. Ini ribut setelah Jokowi jadi presiden, dan setelah dia selesai presiden pun ini nggak ada mantan presiden Republik ini yang kayak dia yang bikin ribut, nggak ada. Sampai dengan ke-6 nggak ada. Bung Karno, Pak Harto, dan sebagainya. Waktu Jokowi kok 10 jadi bisa begini? Ya karena dia PKI gaya baru, kasak kusuk, bikin ribut. Karena targetnya sederhana, di samping korup, maling, dia juga mulai KKN, memaksakan anaknya yang namanya Gibran Raka Bumi Raka, yang pelanga-pelongo, matanya mata narkoba, bisa jadi wapres. Dan sekarang sedang dalam proses untuk diturunkan karena tidak memenuhi syarat dan atau melanggar aturan main yang ada. Ini andalan Jokowi satu-satunya saat ini. Kalau Gibran turun, selesai. Maka Jokowi nempel ke PSI, Partai Gajah. Waduh, Partai Gajah. Dan Jokowi bilang, saya siap keliling Indonesia untuk memasarkan Partai Gajah. Siapa lu PSI? Udahlah ya, paham. Anda belum lahir, gue udah di jalan 65, 66. Udahlah ya, akal-akalannya nggak usah diturunin. Saya bisa baca dengan mudah kok.
Jokowi aja saya tahu tuh kelakuannya kayak apa. Nah, edukasi publik untuk pembelajaran, kok ini bisa jadi karena masyarakat mendiamkan dan mereka bermain dengan halus seakan-akan gini dan dialihkan terus proses masyarakat. Generasi muda dialihkan ke isu yang lain. Urusan ini yang enggak aja. Tapi urusan KKN, PKI gaya baru segala macam nggak pernah diangkat. Yang menarik, kalau sudah ada aktivis nggak ngomong lagi PKI gaya baru, dialihin ke yang lain. Oligarki lah, itu teknik-teknik pengalihan, gampang saya. Kalau saya fokus, Jokowi, PKI gaya baru, KKN, dan Gibran yang tidak memenuhi syarat didorong dipaksa masuk sebagai pintu masuk untuk dia tetap berkuasa, dan wadah partai yang dipakainya namanya Partai Gajah, PSI. Halo PSI, ada rekan saya, kenal baiklah ya, dosen FISIP, Dr. AA, saya nggak sebut namanya, saya tahu beliau pun tahu saya, jadi udahlah ya. Saya juga gedenya juga di jalanan, saya juga ngajar, jadi tahu paham lah ya. Jadi kami mengingatkan lagi ke publik, hati-hati, PKI gaya baru dengan Jokowi masih berusaha terus, tapi sudah mulai menjelang akhir. Kalau Gibran dilengsarkan dan Jokowi dikerangkeng, selesai. Kita bangun bangsa yang dengan situasi yang benar-benar kompetitif dan cerdas, dan menjadikan kasus Jokowi ini dengan Gibrannya itu sebagai pembelajaran untuk generasi mendatang, bahwa kita pernah mengalami situasi seperti ini yang amat sangat memalukan. Jadi Jokowi udah nggak usah akal-akalan. Pratikno, berhentilah ya, Anda orang kampus, orang kampus bilang Jokowi kuliah di Gajah Mada dari mana? Dari mana? Nanya ke rektor, nanya ke fakultasnya, nanya ke rektor kuliah dari mana, jurusan apa? Jurusan teknologi kayu. Ada jawaban di Fakultas Kehutanan UGM nggak ada jurusan teknologi kayu. Kita orang kampus kan ketawa dengernya. Aduh, udah macam-macam aja. Udahlah ya, Pak Jokowi, Anda nggak pernah kuliah. Karena ada pun sempat ngomong, EPK saya di bawah 2. Maksud rendah hati, tapi dia lupa di bawah 2 lu nggak lulus, Deo. Keluar. Nah, ini pembelajaran. Ini emang sangat jenaka dan lucu, dan sekaligus memalukan. Dan banyak dari kita membiarkan saja. Itu aja yang kami sampaikan, kami ingatkan kembali kilometer 50. Presidennya Jokowi, Kapolrinya Tito Karnavian belum selesai, belum diproses. Tanggung jawab akan kita tuntut terus nanti. Kita jadikan kembali, saya katakan, Jokowi mantan presiden Republik ini yang satu-satunya dan terakhir yang dikerangkeng, dan Tito Karnavian harus tanggung jawab dan dikerangkeng. Ya, yang lain-lain adalah Dudung juga gimana, Jendral Baliho segala macam. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita ingat terus melawan lupa. Kilometer 50, perbuatan keji yang memalukan. Jangan belaga bego lah. Kita nggak tolol-tolol banget. Dan Anda jangan anggap kita bego, betul ya. Terima kasih buat mengingatkan kembali. Dan kita tetap berangkat dengan landasan pijak, veritas, probitas, justisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.